Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Jalil Wisesa dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif akan menjelaskan tentang materi scan tool. Di sini yang akan kita bahas yaitu soal dan nanti akan ada pembahasan. Yang pertama kita masuk ke soal pilihan ganda atau multiple choice yang nomor 1. Sebuah alat yang dapat memberikan informasi seputar nilai trouble code yang terbaca oleh ECU merupakan pengertian dari power tool yang bernama. Di sini ada 5 pilihan dan yang paling benar itu adalah special scan tool, yaitu jawaban E, di mana scan tool merupakan power tool yang sangat membantu mekanik dalam mengetahui trouble pada mobil sehingga dapat memudahkan proses maintenance. Kemudian soal nomor 2, yang merupakan fungsi dari kabel konektor pada Karman Scan VJ64, yaitu jawabannya adalah menghubungkan OBD dengan Karman Scan VJ64, di mana kabel konektor ini digunakan untuk menghubungkan OBD dengan perangkat pada scan tool. Dilanjutkan dengan nomor 3, yaitu perkembangan terbaru pada OBD mobil, yakni pembacaan data dapat dilakukan menggunakan smartphone maupun laptop. OBD yang dimaksud adalah, sebenarnya jawaban yang paling tepat itu OBD 2. Kenapa? Karena di OBD generasi pertama itu tidak dapat melakukan pembacaan di smartphone ataupun laptop. Karena OBD pertama itu hanya difokuskan pada scan tool bawaan pabrik. Jadi OBD 2 ini bisa diakses oleh ECU melalui laptop maupun smartphone dengan jaringan WiFi. Kemudian soal nomor 4, pada pembacaan diagnosis trouble code akan muncul kode-kode yang memiliki arti yang berbeda. Jika pada pembacaan data muncul kode P, maka terjadi masalah pada bagian kode yang dalam kode pembacaan itu ada banyak ya, yaitu ada P, ada B, kemudian ada T dan lain-lain. Di sini untuk P itu sendiri adalah powertrain, sedangkan untuk B itu body, kemudian untuk T itu transmission system. Jadi jawaban yang benar itu adalah D, powertrain. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Pada scan tool terdapat banyak menu. Jika kita ingin melakukan pembacaan data, maka menu yang dipilih adalah, pada saat kita menghidupkan scan tool, maka akan muncul banyak menu. Jawaban yang paling tepat yaitu vehicle diagnosis, di mana vehicle diagnosis ini menu pertama sebelum kita memilih menu-menu yang lain. Jadi jika kita ingin memilih misal mobil Asia, maka setelah vehicle diagnosis kita pilih paket Asia yang ke-1, dan masih banyak lagi paket mobil yang lain seperti ada USA atau American atau Eropa. Kemudian soal nomor 6, jika kita ingin melakukan pembacaan masalah pada mobil Nissan Juke, maka paket yang harus dipilih adalah, Nissan Juke itu adalah mobil Asia, maka yang kita pilih adalah ASEAN Pak 1 atau paket 1 karena dia termasuk mobil Asia. Kemudian nomor 7, pada generasi pertama OBD, pembacaan data kerusakan pada mobil dapat dilakukan kecuali pada bagian pembacaan. Di sini jawabannya adalah D, yaitu misfire pada mesin. Kenapa? Karena misfire pada mesin itu adalah ketidaksempurnaan pembakaran pada mesin. Jadi untuk OBD generasi pertama itu tidak dapat melakukan pembacaan, sehingga OBD yang paling tepat itu adalah OBD 2 generasi kedua. Kemudian soal nomor 8, fungsi dari scan tool pembacaan kerusakan pada komponen mobil seperti berikut kecuali. Fungsi scan tool di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Mesin EV, ya, scan tool dapat membaca, kemudian rem, ABS, kemudian body, BCM, transmission,
dan yang bukan itu adalah sistem servo, karena sistem servo ini masuk ke elektrikal tetapi dia pembacaannya secara keseluruhan, jadi dia tidak terpisah melakukan pembacaan khusus pada sistem servo tersendiri. Kemudian nomor 9, bagaimana cara melakukan perawatan pada scan tool. Di sini yang ditanyakan adalah kecuali, yang menurut saya sih jangan digunakan saat maintenance, karena memang scan tool sendiri kan memang digunakan untuk maintenance. Dan untuk jawaban A sampai D itu karena memang itu penggunaannya seperti scan tool itu kan kalau misalnya terus digunakan maka dapat memperpendek usia. Kemudian jangan sering didekatkan dengan magnet karena dia akan merusak komponen yang berupa kumparan ataupun yang di dalamnya itu memiliki arus listrik. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah E. Kemudian nomor 10. Untuk mobil BMW merupakan mobil yang termasuk kelas mewah. Pada dashboard terdapat OBD yang berjumlah 2, yakni jadi yang ditanya ada 2 jenis OBD dan memiliki berapa pin. Nah, di sini jawabannya itu adalah B. Karena di dalam mobil BMW itu dia menggunakan 16 pin atau 20 pin. Jadi tergantung pada mekanik ingin menggunakan pin 16 atau pin 20 yang terdapat di bawah kemudi. Kemudian soal nomor 11. Pada pembacaan data di scan tool muncul kode 02 di ujung kode, maka memiliki arti. 02 itu artinya adalah indicate for misfire detected. Jadi itu terjadi masalah pembakaran atau pembakaran yang terjadi pada silinder. Kemudian soal nomor 12. Masalah yang sering terjadi pada saat kita melakukan diagnosis pada kendaraan. Itu biasanya ya kalau misalnya di scan tool yang menggunakan kabel itu adalah kabel konektor yang kendur, sehingga pembacaan data yang membuat tidak sempurna dan kadang lama. Dan soal nomor 13. Alat scan tool khusus yang dapat digunakan pada perangkat HP atau laptop. Nah, ini adalah software scanner. Kemudian nomor 14. Setelah kita melakukan diagnosis dan muncul no trouble code, maka jika kita ingin mengetahui data lain, yang harus dipilih adalah menu. Yang dipilih itu adalah current data, karena current data itu akan memunculkan data-data atau informasi yang telah kita analisis atau diagnosis menggunakan scan tool. Nomor 15. Pada mobil Nissan Juke, pemilihan pin pada scan tool berjumlah. Ini jawabannya 16. Nomor 16. Bagaimana cara menghapus kode diagnosis pada memori ECU setelah melakukan perbaikan pada mesin EV? Penghapusan data itu dilakukan dengan cara melepas terminal negatif pada terminal baterai atau dengan melepas skring EV. Ini untuk jenis scan tool bawaan pabrik atau menggunakan cara manual. Pada mobil-mobil produk nomor 17 ya, pada mobil-mobil produksi tahun 1995 ke bawah, di mana masa sebelum penerapan sistem OBD2, pada mobil kode kerusakan dapat dibaca cara manual dengan menggunakan, ini jawabannya adalah menjumper terminal tertentu pada konektor diagnosa mobil. Karena terminal ini yang akan menghubungkan scan tool dengan ECU. Kemudian nomor 18, scan tool terdiri dari beberapa tingkat dan kemampuan. Scan tool generic atau entry level scan tool tipe ini mempunyai kemampuan antara lain kecuali, yang ditanya adalah kecuali. Jadi jawaban A sampai D itu adalah benar, dan yang tidak benar itu adalah menunjukkan komponen apa yang harus diganti, karena scan tool tidak dapat mengetahui komponen yang harus diganti, dia hanya mendiagnosa atau memperkirakan bagian sistem yang rusak. Nomor 19. Scan tool aftermarket tingkat profesional mempunyai fitur yang lebih lengkap
dan dapat melakukan fungsi yang sama seperti scan tool OEM. Fitur-fitur tersebut adalah kecuali, ditanya kecuali. Jadi fiturnya itu membuka dan menutup solenoid, mengaktifkan injektor, mengaktifkan cooling fan, kemudian menghidupkan mobil airbag. Nah, yang bukan itu adalah menghidupkan mobil karena kita membutuhkan kunci kontak. Kemudian nomor 20, power tool yang hanya mampu membaca dan menghapus kode DTC adalah, ini jawabannya kode rider. Kode rider itu scan tool biasanya bawaan pabrik yang memang tidak dapat kita ubah lagi, dan ini hanya digunakan untuk satu mobil, merek mobil tertentu. Kemudian kita lanjut ke soal esai. Ini sebenarnya ada 40 untuk pilihan ganda, tapi yang kita bahas 20 aja. Kemudian kita bahas 5 soal esai. Ini soal esai. Yang pertama, bagaimana cara membaca kode DTC dan reset lampu check engine Toyota secara manual? Jadi cara pembacaannya itu kan di sini menggunakan OBD2 dan itu bersifat generik. Jadi dengan kode DTC yang muncul pada kode rider atau scan tool, baik dia berupa kode-kode P atau B, itu harus kita tahu arti dari kode-kode tersebut. Nah, setelah itu maka kita akan mengetahui bagaimana atau komponen apa yang rusak. Jadi kita bisa mendiagnosis, ternyata dengan kode, misal kode P atau powertrain, maka kita dapat mengecek bagian powertrain. Kemudian nomor 2, apa perkembangan yang terjadi pada OBD generasi kedua? Nah, tadi sudah saya jelaskan, generasi pertama itu ada OBD1. Nah, di OBD kedua ini diagnosanya lebih kompleks, di mana dia dapat menghubungkan dengan smartphone ataupun laptop. Contohnya bisa mengecek engine RPM yang masih normal atau tidak. Kemudian nomor 3, scan tool terdiri dari beberapa tingkat dan kemampuan. Scan tool generic atau entry level scan tool ini mempunyai kemampuan antara lain. Ini ada 4 kemampuan, di mana membaca dan menghapus kode DTC, itu kemampuan yang pertama. Kemudian yang kedua, menampilkan status dari berbagai sistem monitor OBD2. Kemudian menampilkan data sebagai operasi dasar seperti loop status, airflow, coolant temperatur, dan lain-lain. Kemudian dapat menentukan nilai full trim untuk keperluan diagnosa. Lanjut ke nomor 4. Scan tool profesional memungkinkan untuk mengakses hampir semua kontrol unit yang ada di mobil, yakni jadi scan tool profesional itu dapat mengatur hampir semua atau mengakses hampir semua kontrol unit mobil, dan itu merupakan scan tool profesional yang dapat diakses itu adalah nilai PID atau sensor data, status sistem, dan lain-lain seperti powertrain, bodi, suspensi, ABS, airbag, dan lain-lain. Kemudian reset steering, sensor, dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian soal terakhir untuk esai yaitu nomor 5. Karman Scan VG6 merupakan salah satu produk scan tool yang sangat sering dijumpai pada bengkel-bengkel. Scan tool sendiri memiliki pengertian. Ini udah saya jawab ya tadi di atas, yaitu scan tool merupakan jenis power tool yang memberikan informasi berupa trouble code atau kode kerusakan yang terbaca oleh ECU. Scan tool juga memberikan informasi seputar nilai variabel dari sensor aktuator yang istilahnya disebut current data, yang ternyata akan membantu seorang teknisi untuk mendiagnosis kerusakan-kerusakan yang timbul. Jadi yang saya bahas cuma 25 soal, di mana 20 soal itu pilihan dan 5 soal esai. Mungkin sekian. Jika kalian ingin terus mengetahui soal-soal ini, maka bisa kalian akses, nanti saya akan tulis di deskripsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.